Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Yurista Adriani, saya CGP Angkatan 11 Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan observasi kepada coach dan coachi saya. Ya, siap Ibu? Siap. Assalamualaikum Ibu Yuli. Waalaikumsalam Bu Yurista. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik Bu Yurista. Bagaimana dengan Bu Yurista? Alhamdulillah saya sehat. Baik Ibu, ini saya mendengar Bu Yuli nanti akan melakukan coaching, begitu ya Bu ya? Ya, betul. Sebagai awal proses coaching ini yang nanti akan Ibu lakukan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Ibu ya. Yang pertama saya akan menanyakan tentang tujuan penilaian kita hari ini. Nantinya coach dan coachi akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan tujuan penilaian. Kemudian menerangkan apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Nah, bagaimana nanti Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachi dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching ya Bu ya, di antara kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi, begitu ya Bu ya. Nah, untuk pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Yuli adalah kompetensi apa yang ingin Ibu capai dalam coaching kali ini, yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching kali ini. Baik, terima kasih Bu Yurista untuk pertanyaannya. Tentu saja dalam kegiatan coaching saya nanti ingin mengembangkan 3 kompetensi pokoknya. Yang pertama yaitu tentang presence atau kehadiran penuh, sehingga saya itu nanti ingin berusaha untuk mencoba hadir penuh di depan coachi saya, sehingga coachi saya itu merasa dihargai, diperhatikan, seperti itu. Dan yang kedua, sebagai pendengar aktif, sehingga nanti ketika coachi saya itu mengeluarkan keluh kesahnya atau mengeluarkan permasalahannya itu beliau merasa didengar, sehingga saya itu benar-benar ada di situ. Nah, dan yang terakhir yaitu saya akan mencoba untuk menggali permasalahan coachi saya nanti dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ini. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ibu ya. Baik. Kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik pada coaching kali ini? Tentu saya nanti akan mengembangkan ketiga-tiganya, tetapi ada salah satu kompetensi yang betul-betul nanti akan saya kembangkan, yaitu di dalam memberikan pertanyaan. Karena dalam kita memberikan pertanyaan kepada coachi itu memang hal yang penting, karena dengan pertanyaan yang kita berikan itu nanti akan menentukan hasil dari coachi kita. Oh, baik. Pertanyaan terakhir sekarang Ibu ya. Saya ingin tahu indikator keberhasilan apa yang Ibu inginkan nanti dalam coaching kali ini. Tentu saja ketika coaching nanti saya kan berperan sebagai coach ya, jadi saya nanti di dalam kegiatan coaching saya nanti saya berharap coach saya itu menemukan solusi dari permasalahannya dan kemudian menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Selanjutnya permasalahan yang ada di dalam diri coach saya nanti bisa teratasi oleh dirinya sendiri. Baik, demikian pertanyaan yang dapat saya ajukan ya dalam observasi ini. Silakan nanti Ibu melakukan kegiatan coaching. Kemudian, apakah tadi sudah disampaikan coaching dengan siapa? Sudah, nanti yang akan coaching bersama saya Bu Santi. Oh ya, Ibu Santi. Ya. Boleh, silakan Ibu, silakan melanjutkan untuk coaching. Terima kasih Bu Yurista. Assalamualaikum Bu Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Yuli. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa Bu. Di hari ini cuacanya juga agak panas ya, biasanya mendung. Alhamdulillah. Bagaimana dengan Bu Yuli? Ya, alhamdulillah saya juga baik Bu. Nah, kira-kira ada apa nih tumben-tumbenan Bu Santi ingin bertemu dengan saya? Betul banget Bu Yuli. Jadi saya itu ada unek-unek Bu yang ingin saya sampaikan. Apakah Bu Yuli ada waktu Bu? Oh ya, tentu saja, untuk Bu Santi pasti ada waktu. Ibu biasa aja. Bagaimana nih Bu Santi, apa yang ingin Bu Santi sampaikan? Saya ini sedikit punya unek-unek nih Bu. Jadi itu saya itu agak apa ya, kepikiran bahwa di kelas saya itu dan juga di sekolah ini ya Bu, bukan hanya di kelas kok, kesadaran terhadap lingkungan itu kok menurun Bu. Oh begitu ya, oke. Baik Bu Santi, berarti hari ini kita nanti akan mencoba untuk berdiskusi tentang kesadaran murid-murid dari Bu Santi yang semakin kesini semakin menurun, seperti itu ya. Iya Bu. Oke, nah kira-kira tujuan apa yang ingin Bu Santi cari nantinya? Ya tentunya tujuan pertama saya bertemu dengan Bu Yuli itu adalah yang pertama itu saya ingin sekali memecahkan masalah dan mendapatkan solusi
agar anak-anak saya itu kembali ke kepedulian lingkungannya, Bu. Oke, nah gini Bu, kalau kita buat skala tentang kepedulian lingkungan murid-murid Bu Santi 1 sampai 10, itu kira-kira murid-murid Bu Santi itu sekarang berada di level berapa? Sekarang ya Bu ya. Iya. Jadi sekarang itu kira-kira level 6 ya Bu. 5, 6 gitu Bu. Jadi tapi kan walaupun 5, 6 itu kan kadang yang 4-nya itu tuh bisa mempengaruhi Bu. Mereka tuh bisa mempengaruhi. Jadi ya seperti itu Bu. Jadi kelasnya tuh kurang bersih. Oke, saya mengerti. Begini, ketika anak-anak Bu Santi itu berada di level 6, nah dengan level 6 itu kira-kira bagaimana kepedulian murid-murid dari Bu Santi tentang lingkungan? Jadi awalnya nih Bu, yang awalnya tuh mereka itu awal pertama MPRS, awal pertama kami masuk itu tuh anak-anak itu kan kita bikin jadwal itu piket itu sudah melaksanakan dengan baik. Mereka juga piket, mereka melaksanakan kepedulian lingkungan, di kelas itu bersih, wangi. Setiap saya mau mengajar itu kelas itu sudah ready gitu Bu. Kalau sekarang kan beda Bu. Jadi kalau sekarang kan saya harus masuk kelas kantor ya, seperti itulah Bu. Oke, jadi menurut Bu Santi, murid-murid Bu Santi itu semakin kesini untuk kesadaran lingkungannya semakin menurun seperti Ya, itu betul ya. banget Bu. Oke, kalau boleh tahu Bu Santi, sudah adakah keyakinan kelas atau peraturan kelas di masing-masing kelas di sekolah Bu Santi? Peraturan itu, kalau peraturan kan juga di satu sekolah dan ini satu arah ya Bu. Ya, Nah itu keyakinan kelas itu sudah Bu. Jadi kami di awal masuk MPRS pertama itu kami membuat keyakinan kelas Bu. Di situ juga keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama, murid juga kami libatkan Bu. Jadi khususnya juga untuk kebersihan lingkungan mereka juga aktif Bu dalam membuat keyakinan kelas. Oke, nah ini Bu Santi, ketika kita membuat mempunyai satu tujuan pasti ada kekuatan yang mendukung. Nah, menurut Bu Santi kekuatan apa saja atau hal-hal apa saja yang nantinya itu akan mendukung dari tujuan yang ingin Bu Santi capai tadi? Kekuatan gitu ya Bu. Jadi kekuatan saya, kekuatan sekolah kami yang kita miliki itu sebenarnya tuh sudah seperti tersedianya alat kebersihan, sapu, lapel, kemoceng, tempat sampah. Kalau setiap kelas ada tempat sampah. Di tempat-tempat strategis juga sudah disediakan tempat sampah, seperti di dekat kantin, dekat musola, dekat kantin itu sudah ada Bu. Sudah lengkap ya berarti ya Bu, Sudah, untuk kekuatan-kekuatannya, untuk hal-hal pendukungnya sebenarnya sudah memadai ya untuk sekolahnya Bu Santi ya. Sudah Bu. Oke, nah kalau ketika sarana prasarana untuk memberi kesadaran terhadap lingkungan kepada anak-anak Bu Santi itu kok ternyata masih belum muncul dengan adanya sarana prasarana itu. Nah, kira-kira selama ini apakah sudah ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk bisa mencapai tujuan dari Bu Santi tersebut? Baik Bu, untuk kegiatan ya Bu, sebenarnya kegiatan itu sudah ada Bu. Jadi kegiatan itu kami di sekolah kami itu ada yang namanya kegiatan Jumat Bersih dan kegiatan tatib. Jadi kegiatan Jumat Bersih itu biasanya setiap hari Jumat, di minggu-minggu ganjil itu kita melakukan kebersihan bersama-sama. Kemudian kalau Jumat tatib itu jadi di minggu-minggu genap kita itu sebagai wali kelas itu memberikan himbauan, menertibkan, membina siswa-siswa seperti itu sendiri. Oke, sebenarnya sudah komplit ya untuk dari segi sarana prasarana sudah lengkap, dari segi kegiatan juga sudah lengkap. Nah, dengan keadaan yang seperti ini sebenarnya dari sarana prasarana sudah bagus, kegiatan sudah bagus, tetapi minat anak terhadap lingkungan masih turun. Itu kira-kira rencana apa dari Bu Santi yang nantinya digunakan untuk mencapai tujuan Bu Santi agar anak-anak itu peduli lagi terhadap lingkungan sekitarnya? Rencana ya Bu, mungkin rencana setelah semuanya saya lakukan, mungkin rencananya saya ingin memberikan keteladanan kali ya Bu. Jadi dimana setiap ada sampah, setiap ada kotoran, setiap ada peralatan yang berserakan, mungkin saya akan memberikan contoh Bu. Tidak hanya Mbak ini disapu, Mbak yang piket ini dibersihkan. Mungkin saya juga ikut berpartisipasi di situ. Saya akan memberikan keteladanan untuk mereka Bu mungkin. Oke, baik, berarti Bu Santi di sini nanti fokusnya di keteladanan ya Bu ya? Iya Bu. Oke, selain untuk sikap keteladanan, apalagi yang kira-kira bisa dilakukan Bu Santi? Mungkin juga saya akan benar-benar memanfaatkan atau
dan benar melakukan yang itu Jumat Tatib, Bu. Kita kan ada Jumat Tatib. Nah, di situ akan saya gunakan untuk merefleksikan keyakinan kelas yang sudah ada, Bu, seperti nanti mana yang harus ditinjau ulang, mana yang harus dihilangkan, mana yang harus ditingkatkan, konsekuensinya seperti apa. Itu mungkin itu saya akan benar-benar tingkatkan lagi, Bu. Oke, baik. Jadi Bu nanti akan menggunakan waktu di mana nanti Bu Santi berperan sebagai wali kelas untuk mengingatkan kembali butir-butir dari kesepakatan kelas yang ada itu merefleksikan. Nah, harapan Bu Santi nanti dengan melakukan berbagai ide-ide tersebut itu apa, Bu Santi? Ya, tentu harapannya anak-anak kembali kesadaran lingkungannya kembali meningkat, Bu, seperti saat awal, Bu, harapannya seperti itu. Oke, berarti kembali ke tujuan Bu Santi tadi Iya, seperti itu ya. iya, Oke. Nah, dengan ide-ide dari Bu Santi yang sudah sangat bagus, kemudian didukung kekuatan-kekuatan di lingkungan sekolah yang sudah sangat bagus. Nah, ketika nanti hal tersebut dilakukan, kalau kita kembali ke skala tadi yang tadi masih di angka 6, kira-kira nanti Bu Santi mempunyai harapan anak-anak nanti berada di level berapa? Harapan ya, Bu, tentunya harapan itu ya setinggi-tingginya ya, Bu. Harapannya sih di level 10 ya, 9 lah, Bu. Mungkin targetnya itu 9, Bu. 9, 10. Iya. Ya, semoga yang namanya harapan kita tetap boleh berharap setinggi-tingginya. Dan Iya, Bu. saya percaya dengan apa yang sudah Bu Santi utarakan tadi, dengan dilakukan dengan penuh, dengan maksimal, pasti akan tercapai tujuan tersebut nanti. Amin. Nah, kira-kira nih Bu Santi sudah ada ide-ide yang sangat cemerlang tadi, kira-kira kapan Bu Santi akan melaksanakan itu? Kalau minggu ini kan kami lagi sibuk mempersiapkan untuk lomba ya, Bu. Lomba FTBI, lomba masih. Kami akan memulainya minggu depan, Bu. Minggu depan ya? Iya. Oke. Nah, ketika nanti Bu Santi ingin memulai kegiatan tersebut, kira-kira Bu Santi membutuhkan bantuan tidak? Jelas, Bu, saya pasti membutuhkan bantuan seperti misalnya rekan sejawat ya, Bu. Jadi keteladanan dan juga tatib, Jumat Tatib, tata tertib, merefleksikan keyakinan kelas itu bukan hanya dari kelas 4 saja, namun juga dari teman-teman kelas lain. Ya, betul sekali Bu Santi apa yang Bu Santi utarakan tadi. Nah, kira-kira nih Bu Santi, dengan komitmen-komitmen yang ada itu, apakah Bu Santi masih memiliki suatu komitmen lain? Komitmen lain misalnya selain memberikan contoh yang baik, yaitu komitmennya ya itu untuk terus merefleksikan kembali butir-butir keyakinan kelas, Bu. Oke. Nah, kira-kira nanti Bu Santi itu, tadi kan Bu Santi, saya sempat bertanya apakah membutuhkan suatu bantuan. Tadi Bu Santi mengutarakan bahwasanya Bu Santi tetap tentu saja membutuhkan bantuan baik dari rekan sejawat ataupun dari Bapak Ibu Kepala Sekolah, seperti itu. Nah, kemudian kira-kira siapa nanti yang dapat membantu Bu Santi untuk mengawal komitmen-komitmen yang sudah Bu Santi buat agar tujuan Bu Santi nanti bisa terlaksana? Kalau untuk mengawal ya tentunya Bu Kepala Sekolah, Bu Kepala Sekolah yang kami minta bantuan untuk mengawal dan juga rekan-rekan sejawat. Oke, baik. Nah, saya sudah senang karena apa, dari awal tadi yang mungkin Bu Santi nanti tadi penuh dengan beban di dalam pikiran Bu Santi, sekarang Bu Santi sudah terlihat lebih cerah. Nah, dan juga dari perbincangan kita tadi juga sudah muncul beberapa ide, beberapa solusi. Nah, saya ingin tahu sekarang keadaan perasaan Bu Santi bagaimana? Perasaan saya ya, Bu, lega banget. Saya itu lega, saya itu berasa, wah, kenapa nggak dari kemarin saya bertemu dengan Bu Yuli, dari kemarin taunya bahwa kok nggak dibersihkan, siapa ini, nanti piket lagi. Wah, ternyata sebenarnya tidak hanya anak-anak ya, Bu, yang kita libatkan. Jadi sesuatu itu setelah coaching ini saya itu merasa bahwa ternyata keteladanan dan juga ini sesuatu yang sudah ada, yang potensi apa yang kita kuatkan lagi gitu ya, Bu. Saya itu jadi senang sekali, Bu, bertemu dengan Bu Yuli dan bisa mengungkapkan, serta sekarang saya jadi tambah ide nih, Bu. Alhamdulillah, saya juga ikut senang Bu Santi ketika kita melihat ada rekan atau teman kita sedang punya masalah dan kita kok bisa membantu, itu tetap suatu kebanggaan tersendiri bagi kita sebagai
apa istilahnya tempat berkolaborasi. Iya, Nah, gitu. Nah, Bu Santi, berarti kita sudah mendapatkan kesimpulan dari apa yang kita diskusikan hari ini, Bu Santi ya. Iya Bu Nah, Yuli. semoga Bu Santi bisa melaksanakan ide-ide tadi yang sudah sangat luar biasa sekali dengan hasil yang tentu saja maksimal. Nah, kira-kira apakah masih ada yang ingin Bu Santi sampaikan? Tidak Bu, saya udah senang sekali. Permasalahan saya sudah terselesaikan. Saya juga udah mendapatkan beberapa ide dan solusinya Bu. Terima kasih, cukup aja ini. Oke, baik. Saya juga ikut senang. Semoga nantinya kedepannya Bu Santi lebih sukses lagi dalam mengelola anak-anak di kelas. Amin. Dan kalau memang sudah tidak ada lagi hal yang harus kita perbincangkan, kita akhiri untuk pertemuan kita hari ini, Bu Santi. Iya Bu. Oke, monggo selamat siang, silakan di. Selamat siang Ibu Yuli. Selamat siang Bu Yurista. Bu Yuli tadi sudah melakukan coaching bersama Ibu Santi, begitu ya Bu ya. Nah sekarang kita lanjutkan untuk pasca observasinya. Oke. Nah, setelah Bu Yuli melakukan coaching tadi, saya akan memberikan beberapa pertanyaan tentang coaching yang telah berlangsung tadi. Yang pertama itu apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait siswa yang kurang peduli atau kesadarannya itu kurang terhadap lingkungan. Oke. Terima kasih Bu Yurista untuk pertanyaannya. Yang pertama, tentu ketika melaksanakan coaching kita harus menggunakan prinsip Tirta ya, dan itu juga yang saya lakukan tadi. Jadi yang pertama tadi saya menanyakan tujuan kepada Ibu Santi tentang apa sih tujuannya beliau ingin melakukan perbincangan dengan saya. Kemudian yang kedua, identifikasi masalah. Saya mencoba untuk menggali masalah apa yang ada di dalam diri Bu Santi. Kemudian rencana aksi. Saya juga berusaha untuk memahami masalah beliau, kemudian mencoba menggali dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang saya harap itu sudah termasuk pertanyaan berbobot, sehingga dimana bisa menumbuhkan solusi-solusi dari dalam diri Bu Santi sendiri. Dan yang terakhir tentunya tanggung jawab. Jadi saya tadi juga memastikan kepada Bu Santi setelah beliau bisa mengutarakan, bisa memunculkan ide-ide tadi kira-kira akan dilaksanakan kapan dan kemudian akan dimulai kapan, itu juga saya tanyakan kepada Bu Santi sehingga proses coachingnya itu bisa berjalan lancar. Kalau menurut saya tadi sebagai observer ya Bu ya, yang sudah Ibu lakukan tadi pada saat kegiatan coaching itu sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan alur tirtanya juga. Nah, kemudian Bu Yuli juga berusaha sudah berupaya untuk menggali informasi permasalahan yang sudah dihadapi oleh Bu Santi dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik atau pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu menurut saya Bu ya. Nah, jadi sehingga Bu Yuli ini terpancing untuk menceritakan segala permasalahannya, kemudian juga dapat menemukan solusi permasalahannya sendiri gitu. Nah, untuk proses yang dilakukan proses coaching yang dilakukan oleh Bu Yuli tadi itu menurut saya juga sudah sesuai dengan sudah menerapkan prinsip coach seperti itu ya Bu ya. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu. Oke. Untuk sesi pasca observasi ini, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan coaching terhadap Ibu Santi? Untuk kompetensi yang perlu saya kembangkan itu menurut saya ini tentang itu Bu, bagaimana memahami atau menggali masalah yang ada di dalam kunci dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi. Saya tadi juga agak merasa kesulitan ya di dalam menggali pertanyaan untuk Bu Santi, karena memang ketika kita menyampaikan satu pertanyaan itu harus disesuaikan dengan keadaan kunci kita. Seperti itu Bu Yurista. Oke Bu Yuli, semoga kedepannya Ibu Yuli dapat melakukan proses coaching kembali dengan lebih baik, kemudian juga keterampilannya juga lebih meningkat gitu ya Bu ya. Siap. Kemudian komunikasi dengan rekan sekolah juga lebih baik lagi gitu ya Bu ya. Nah, baik, terima kasih Bu Yuli untuk hari ini. Sama-sama Bu Yurista. Terima kasih juga untuk masukannya, sangat bermanfaat untuk saya.